Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah amma abadah. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayah, Kasat Korcap Banser Kabupaten Kuningan. Sehari-hari saya diberi amanah memimpin perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Kuningan. Saya menjabat sebagai atau selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. Saya seorang yang memang lahir dari keluarga Nahdiyin dari Brebes, Jawa Tengah. Jadi sejak kecil mungkin yang pertama bendera yang saya lihat karena di rumah di ruang tamu itu ada bendera Nahdlatul Ulama yang dipasang. Jadi saya sejak kecil dibesarkan oleh keluarga Nahdiyin. Kemudian saya merantau kuliah dan akhirnya di Kabupaten Kuningan. Saya bekerja di Kabupaten Kuningan. Banyak kisah yang melatar belakangi karena kenapa saya ikut di Banser. Ternyata ayah saya juga dulu Banser. Saya pada saat saya tidak tahu awalnya karena ayah saya meninggal pada saya masih kecil. Saya umur pada kelas 4 atau 5 SD kalau nggak salah 5 SD ayah saya meninggal. Dan pada saat saya kuliah saya membuka barang-barang peninggalan ayah saya dan saya menemukan cincin warna cincin perak bertuliskan GP Ansor. Nah, pada saat yang menemukan cincin itu sebetulnya saya dengan kakak saya juga kuliah, tapi kakak saya kebetulan kuliahnya di IAIN sehingga mengetahui apa tuh GP Ansor dan organisasi PMI dan lain-lain ke Nahdlatul Ulamaan. Kalau saya kuliahnya bukan di keagamaan. Nah, sehingga saat itu saya bertanya pada kakak saya, "Kak, itu apa itu GP Ansor?" "Mas," saya bilang, "Mas, apa itu GP Ansor?" "GP Ansor itu organisasi Gerakan Pemuda Ansor." Nah, dari titik itulah saya kok akhirnya terpanggil untuk berkiprah dan berkhidmat di Ansor seperti itu. Jadi pengalaman keluarga orang tua yang memang di Ansor Banser akhirnya menjadikan diri saya juga terpanggil untuk berkhidmat di Ansor Banser. Alhamdulillah tidak terlalu sulit bagi waktu karena di Banser juga organisasi sudah ada struktur organisasi yang sudah mapan ya. Kebetulan Ansor Banser adalah organisasi yang modern sehingga struktur sudah diisi dari mulai Wakasat, kemudian Kasetma, Minpres dan biro dan satuan-satuan, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan kesibukan di Banser tidak terjadi atau tidak ada kesulitan. Nah, kebetulan kalau kami mengadakan rapat untuk pembahasan rapat-rapat di Banser, kami menyiapkan waktu untuk Sabtu Minggu saya luangkan waktu untuk pembahasan organisasi terkait kebanseran. Sedangkan hari-hari dari Senin sampai Jumat saya fokus di pekerjaan saya selaku Kadis Kominfo. Dan sengaja kami juga membuat markas atau menyiapkan markas di sebelah rumah pribadi sehingga apabila ada kegiatan, ada apapun bisa langsung terkontrol. Kemudian hierarki instruksi, kemudian perintah juga bisa langsung dilaksanakan oleh jajaran di struktur yang lain. Jadi alhamdulillah di Banser tidak menyita waktu dan bisa dilaksanakan dengan baik. Memang ada sedikit hal yang berbeda. Kalau di dinas sudah jelas struktur, kemudian rentang kendali, komando, kewenangan, tupoksi sudah jelas. Kemudian juga terkait dengan pembagian tugas juga sudah jelas. Di Banser ada hal yang unik. Kalau di dinasan itu ada tadi
ada sisi tadi salary atau gaji ya. Kalau di Banser itu tidak ada gajinya, sehingga dalam menggerakkan organisasi tidak hanya cuma mengeluarkan instruksi, perintah, tapi bagaimana kita bisa turun ke bawah, mengayomi, kemudian memberikan arahan, memberi contoh dan lain-lain. Karena di Banser yang diajak adalah hati ya, hati. Kalau tanpa hati tertarik atau mau berkhidmat, yakin tidak akan mau bisa all out, bisa menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk di organisasi. Beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan ada hal yang memang diharapkan tadi untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Dan saya di Banser itu untuk belajar ikhlas, untuk belajar tambah ikhlas. Saya melihat di anggota kami di Satkorta Banser Kabupaten Kuningan banyak yang masih belum memiliki pekerjaan yang tetap, tapi sangat berkhidmat. Menjadi titik tolak pada diri saya, mereka tuh sahabat-sahabat lain juga seperti itu, masih berkhidmatnya all out, apalagi harusnya saya yang sudah memiliki keberkahan yang lain, dan saya harus bisa memberikan keberkahan itu juga untuk bermanfaat, itu juga berkhidmat untuk organisasi seperti itu. Sehingga di Banser memang sarana kami untuk menempa diri dan belajar untuk ikhlas, belajar untuk kadang menjadi pimpinan, kadang juga bersama-sama anggota lain turun ke bawah untuk bersama-sama memberi contoh dan lain-lain, sehingga sahabat-sahabat itu tidak merasa bahwa pimpinan hanya cuma memberikan perintah atau arahan tetapi tidak mengayomi dan lainnya. Ini kita coba balik untuk hal itu, sehingga sahabat-sahabat juga tambah motivasi untuk juga berkhidmat di Ansor Banser. Saya juga mendapat pengalaman spiritual yang sangat berharga, yaitu pada saat awal tahun 2022 ini ya, setelah ada acara riungan dengan sahabat-sahabat Banser, kebetulan saya kurang enak badan, saya izin, saya pulang dulu ke rumah untuk istirahat. Setelah minum obat saya istirahat, dan saya tidak menyangka pada saat saya tidur itu saya bermimpi bahwa saya sudah meninggal dan saya mau dihisap. Saya mengevaluasi diri bahwa banyak kesalahan yang saya perbuat, dan saya tidak tahu seberapa banyak amal-amal saya, dan saya merasakan bahwa amal-amalan saya akan, apabila ditimbang dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan saya, mungkin akan terlalu banyak kesalahan-kesalahan saya yang saya perbuat. Disitulah saya berpikir, ya Allah, siapa yang menyelamatkan saya di sini? Siapa yang menyelamatkan saya di alam kubur? Siapa yang menyelamatkan saya? Nah, di dalam mimpi itu saya mencari, saya berjalan, dan alhamdulillah ketemu dengan seorang kakek-kakek yang sedang istirahat, tidur di depan. Saya hampiri beliau, saya cium tangan beliau, kemudian saya sampaikan unek-unek saya, kakek, saya posisi sudah meninggal, di sini siapa yang bisa menyelamatkan saya, kakek? Dan kakek itu bangun, kemudian hanya berbicara. Saya lihat kakek itu kakek yang pakai sorban, kemudian matanya tajam tapi sangat teduh ya, kemudian hanya menyampaikan, "Nah, kamu selama di dunia kamu kirim Al-Fatihah atau Hadoroh kirim ke siapa saja?" Bertanya seperti itu. Saya jawab, "Insya Allah kayak dalam satu hari saya kirim untuk Kanjeng Nabi, untuk sahabat Nabi, untuk Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, saya sampaikan. Saya kirim untuk Muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim, saya sampaikan gitu, dan dipotong di situ. Teruskan amalan itu, insya Allah yang bisa memberi nanti akan memberi kamu pertolongan itu yang kamu kirim Al-Fatihah itu. Nah, teruskan berbuat baik. Nah, apa yang sekarang kamu perbuat baik, lakukan, karena itu sudah benar.
hanya seperti itu. Kemudian saya terbangun, saya mengingat-ingat wajah kakek itu. Ternyata wajah beliau itu wajah yang walaupun saya belum pernah lihat di dunia, tetapi wajahnya sangat familiar, seperti yang saya sudah sering lihat. Nah, saya teringat pada saat itu di Klatsar di Balong Dalam, kami sudah mengadakan di Klatsar. Memang pada saat itu kami setelah mengadakan di Klatsar Balong Dalam. Pada saat itu dari tim desain grafis ya, membuat desain untuk baligo, spanduk dan lain-lain. Saya masih ada catatan WhatsApp dengan yang bersangkutan, saudara Marwan, sahabat Marwan waktu itu. Sahabat Marwan menampilkan foto gambar muassis Nahdlatul Ulama, tapi posisinya foto-foto yang pada saat itu masih muda. Dan saya WhatsApp ke sahabat Marwan, sahabat, tolong Mbah Hasyim dimasukkan. Oh, itu sudah ada, dan itu yang di tengah. Oh, itu Mbah Hasyim versi muda ya? Iya. Oh, saya ingin Mbah Hasyim versi tua. Dan saya juga memang familiarnya dengan Mbah Hasyim versi tuanya. Nah, chat itu teringat pada saat saya mengingat-ingat kakek yang ada di mimpi saya. Chat itu teringat dan saya buka, ternyata subhanallah, masya Allah, yang hadir itu adalah Mbah Hasyim dari versi mudanya. Nah, di sini pengalaman spiritual saya, dan saya juga punya keyakinan bahwa apa yang dawuh Mbah Hasyim, siapa yang akan mengurus NU, saya anggap santriku, dan didoakan husnul khotimah sampai anak cucunya. Saya masuk ke Banser juga berkah, karena orang tua juga saya masuk ke Banser, dan mudah-mudahan juga anak cucu keturunan saya juga bisa berkhidmat di organisasi Ansor Banser. Itu pengalaman-pengalaman spiritual yang saya rasakan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman dan keberkahan-keberkahan lain yang saya rasakan setelah saya masuk menjadi Ansor Banser. Dan pengalaman lagi pada saat saya setelah mengikuti MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, saya di situ merasakan bahwa apa yang kemarin saya lakukan ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata saya banyak waktu yang sangat terbuang, percuma. Ya, harusnya saya mendalami ilmu agama, saya harus mendalami terkait dengan Nahdlatul Ulama, saya juga harusnya nyantri, ngaji gitu. Saya hanya sepanjang hidup mungkin hanya bergelimang dengan kehidupan di kalangan, maksudnya di bukan keagamaan, jadi di umum, terkait dengan kuliah juga dari SD, SMP, SMA, kuliah S2 dan S3 semua bukan keagamaan. Dan disitulah saya juga harus sedikit demi sedikit mendalami terkait dengan keagamaan, karena hidup hanya sekali, kita hidup harus mencari berkah di dunia dan berkah di akhirat. Anggota Banser di Kabupaten Kuningan, mungkin juga di yang lainnya, sangat heterogen ya. Dari akademisi juga sudah ada, dari profesional, kemudian dengan SDM yang begitu bermacam-macam. Dan inilah sebetulnya kekuatannya dengan semua ada, dengan heterogen itu, dengan kebinekaan itu, itulah yang menunjukkan kekuatan, saling mengisi. Harapannya ke depan memang di organisasi itu antara ulama, umaro, umat bergabung dari satu. Itulah menjadi kekuatan tersendiri, sehingga Ansor, Banser dan NU jadi tambah kuat. Mungkin kalau berkaca kepada kondisi Banser di Kabupaten Kuningan atau Jawa Barat, saya dibandingkan dengan di daerah keliaran saya sangat jauh, karena dari SDM, kuantitas, kualitas juga sangat berbeda, dan loyalitasnya juga berbeda. Tetapi ini menjadi
menjadi pengalaman tersendiri bagaimana bisa membuat Ansor Banser atau sahabat-sahabat Banser yang ada di Kuningan yang kondisinya dengan karakteristik yang berbeda dengan karakteristik sahabat-sahabat Banser di Jawa Tengah. Kami coba terus untuk meningkatkan kaderisasi bukan hanya cuma menyisir atau menyasar di kalangan santri. Kami coba membuka diri, menyisir menjadi anggota Banser itu dari profesional, dari aparatur, dari semua kalangan ya. Harapannya ini yang ke depan organisasi ini juga harus dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Nah, sehingga harus ada keterlibatan dari semua pihak. Ya, kami konsen terkait dengan kaderisasi saat ini. Kami juga konsen terkait dengan syiar, mensiarkan bahwa Banser di Kabupaten Kuningan ada. Ya, ingin lebih menguatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang pekerjaan yang berat adalah bagaimana dengan kekuatan yang ada bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi di anggota. Jadi banyak anggota-anggota Banser Kabupaten Kuningan yang masih belum memiliki pekerjaan yang layak atau masih serabutan. Nah, ini pekerjaan rumah. Organisasi akan sukses, akan kuat apabila didukung oleh SDM-SDM yang mumpuni. Sehingga kita coba terkait dengan pemberdayaan juga ekonomi kita juga lakukan. Mudah-mudahan semua kuat ya, dari anggotanya kuat secara mental, kuat secara ekonomi. Harapannya organisasi juga makin kuat. Ya, tadi sebagaimana awal saya sampaikan, saya hidup adalah untuk mencari berkah. Berkah itu bukan hanya di dunia semata, tapi berkah di akhirat. Berkah di dunia mungkin tadi dari pekerjaan saya, dari aktivitas, dari penghasilan yang saya dapatkan, itu menjadi berkah untuk di dunia. Tapi berkah di akhirat adalah bagaimana caranya. Kalau saya mencari caranya, mencari jalannya adalah saya mencari berkah di akhirat dengan saya menjadi Banser, dengan saya berkhidmat jadi Banser, dengan saya berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Insya Allah, sehingga tadi berkah dunia dengan akhirat bisa kami raih atau bisa diraih bersama bersama. Kalau hanya tadi berkah di dunia sudah cukup, saya sudah dapatkan. Karena ini juga akibat berkah saya juga menjadi seorang Banser seperti itu. Menjadi seorang anak yang dilahirkan dari orang tua Banser. Kemudian saya harus juga mendapatkan keberkahan di akhirat dengan apa? Dengan saya berkhidmat. Itu mungkin yang menjadi pemicu saya selalu menjadi semangat. Kemudian saya selalu bersemangat untuk berkhidmat di Banser, karena dengan saya berkhidmat di situ saya bisa mendapatkan dua keberkahan baik di akhirat maupun di dunia. Insya Allah mudah-mudahan terkabul. Saya menanamkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa masuk ke Ansor, masuk ke Banser adalah panggilan jiwa, panggilan spiritual, sehingga sahabat-sahabat agar berkhidmat yang dipanggil adalah hatinya, sisi spiritualnya, otomatis lahiriahnya akan otomatis berkhidmat. Sehingga kami menyampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, agar selalu menautkan hati, agar selalu menautkan hati untuk berkhidmat kita. Harapannya adalah Banser satu hati, satu komando, satu barisan, satu hati dahulu yang harus raih, harus diimplementasikan agar organisasi ini makin menguat sampai akhir hayat. Terima kasih atas perhatiannya.
ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.